Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Sagittarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan September ya 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik Sagittarius, langsung aja kita mulai di sini. Ini dia ada energi dari The Emperor reverse di situ. Berikut ada Five of Pentacles reverse, kemudian ada energi dari The Hermit reverse, kemudian ada energi dari Ace of Swords reverse, dan berikut di situ ada energi dari Nine of Cups, kondisinya reverse juga ya. Tentu kalau Mari lihat ini bisa ya, si seseorang yang saat sekarang sedang bersama dengan kamu, Mari lihat pikirannya dia ini tuh cukup aktif ya untuk di rentang 7 hingga 14 September ini, cukup aktif ke dirinya kamu gitu. Jadi kalau Mari lihat nampaknya seseorang ini tuh punya banyak pertanyaan ya. Dia punya banyak pertanyaan perihal tentang kamu gitu. Karena sebab dia melihat bahwa belakangan hari ini tuh kamu terasa seperti nihil ya bagi dia. Kamu kayak ada, wujud fisiknya ada, tapi kok interaksi yang coba kamu lakukan ke dia, kenapa sih nggak ada gitu ya, atau sangat amat kurang sekali. Mari lihat seseorang ini tuh sempat galau ini gara-gara kamu ya, sempat galau, sempat merasa kesepian, sempat merasa kayak sedih banget gitu loh ya. Jadi dia dicuekin sama kamu, dia diabaikan sama kamu gitu ya. Jadi kayak dia ini tuh sudah cukup lama berharap-harap akan perhatian dari kamu gitu. Tapi kenapa ya kamunya ini tuh sebagai pasangan dia, kenapa nggak mau sih ngasih perhatian itu? Gitu loh ya. Jadi seseorang ini tuh Mari lihat dia sudah bingung sebenarnya ya. Dia bingung gimana lagi nih caranya untuk membuat kamunya itu tuh sadar gitu ya bahwa dia ada, karena seolah-olah kayak kamu tuh setiap melihat dia pingsan gitu ya. Setiap melihat dia kamu itu tuh kayak nganggep dia itu tuh ya tidak ada gitu loh ya. Kamu ada tapi kamu tidak merasa bahwa dia ada gitu ya. Nah pokoknya ini tuh perkara sepi hati. Kayak rasa dia kalah gitu loh. Dia kalah jika dibandingkan dengan hal-hal lain gitu. Misalnya dia kalah dari pekerjaannya kamu, sebab kamu lebih memilih bersibuk ria dengan segala macam pekerjaan ya. Dia kalah dengan hobinya kamu. Kamu lebih kayak mau bersenang-senang dengan hobinya kamu. Walaupun misalnya hobinya kamu nyusun-nyusun Lego gitu ya. Tapi kok kamu telaten gitu ya, nyusun Lego, namun kamu abai menyusun hatinya dia yang saat ini sedang berkeping-keping gitu ya, ancur lebur berkeping-keping karena pengabaian dari kamu. Gitu ya. Jadi tidak merasa berarti seseorang ini ya. Dia tidak merasa berarti menjadi pasangannya kamu gitu loh, karena dia tidak melihat bahwa kamu menganggap si dianya ini tuh berharga gitu. Dia ada tapi kenapa dia dicuekin gitu, dan dia putus asa sudah ini. Kalau Mari lihat ya, dia nggak tahu lagi bagaimana caranya ya untuk menarik perhatiannya kamu, untuk membuat kamu itu tuh sadar bahwa dia sedang menunggu kamu, dia sedang berharap kamu, gitu ya. Dia sedang nunggu teleponnya kamu, dia sedang berharap chattingan dari kamu, gitu ya. Dia menanti-nanti pertemuan dengan kamu. Tapi apa yang dia tunggu, apa yang dia nanti, apa yang dia harap, di saat ini
dia rasa tidak akan bisa terwujud nyata, dan dia bingung juga gitu ya, kalaupun harus berlaku di situ hukum kausalitas sebab akibat, tapi dia tidak tahu penyebab apa yang bisa mengakibatkan kamunya itu tuh mau gitu ya, hangat ke dia, mesra ke dia, intens ke dia gitu loh. Membuat kamu jatuh hati ke dia, tertarik ke dia, dan sebagainya gitu ya. Nggak tahu dia, nggak mengerti lagi. Mari lihat energi dari si seseorang ini gitu loh. Memang sebenarnya mungkin kalau tanpa kamu, dianya itu tuh bisa kok gitu ya. Karena mari lihat, pada kenyataannya si seseorang ini tuh dia bisa mandiri gitu ya. Tapi kebetulan yang di saat ini yang kurang dari hidupnya dia adalah batin. Dan menurut dia, batinnya dia ini bisa terasa bahagia, tenang. Itu tuh karena kamu. Itulah ya. Tapi kamu malahnya menjauhkan diri kamu dari dia. Itu ya. Nah, jadi disitulah dia kayak ngerasa gimana gitu. Apa-apa yang dia miliki rasanya di situ itu ikutan tidak ada artinya. Itu ya. Nah, tetapi tentu saja kalau untuk berlama-lama merasa terpuruk batin seperti ini, ya dia pun tidak mau lah ya. Dia pun tidak mau. Gitu loh. Jadi untuk sementara ini tuh dia yang kayak ya udah, karena nggak paham harus lakukan apa terhadap kamu, maka dia untuk sementara waktu ini tuh ya menerima aja lah dulu ya kondisinya kamu lagi pengen kayak gini ke dia gitu kan, Sagittarius. Ya udah, dia kayak ya udah, aku harus jalani aja lah hidupnya aku sebaik mungkin, semampu dan sebisanya aku. Walaupun tanpa lagi diisi dengan aktivitas santai, rilaks, bahagia, happy-happy, bersenang-senang dengan Sagittarius ini. Nah, jadinya seperti itu ya. Kamu kayak memaksa dia untuk solo karir ya. Solo karir dalam hidupnya dia gitu loh. Padahal dia sudah sangat ingin didampingi oleh kamu, tapi justru kamunya ogah ngedampingi dia. Itu ya, kamunya justru ya gimana tuh bilangnya ya. Nah tuh ya kan, jadi kayak ya itu benar kalau pengakuannya dia ya, dia sudah lakukan ini, sudah lakukan itu ke kamu, namun malah dia rasa dia selalu ditolak oleh kamu ya. Semacam gagal gitu lah upaya usahanya dia merebut hatinya kamu, menarik perhatiannya kamu gitu. Dan makin lama kok kamu dia lihat bisa makin ketus, kamu kok bisa makin tega gitu. Jadi ada beberapa di sini tuh dia merasa terhianati oleh kamu ya. Semacam kamu nyelonong enak-enak masuk dalam hidupnya dia, sudah dia nyaman dan terbiasa serta berani berharap ke kamu, malah di situ tuh kamu berubah sikap ke dia, gitu ya. Jadi untuk sementara waktu ini, orang yang paling mampu menyakiti dia, ya katanya itu adalah kamu, gitu loh Sagittarius ya. Kamu adalah makhluk yang paling sukses untuk mengecewakan dia di sana. Jadi semacam kayak sudah terlalu lama ya, atau sudah terlalu sering ya dia melihat bahwa pengabaian dari kamu ini tuh sudah kamu bolak-balik tunjukin ke dia, gitu loh. Kalau mari lihat ya bagaimana pula ya, nampaknya di sini tuh kamu kayak kelihatan memang sudah punya tujuan lain ya di saat ini.
Jadi kalau Mari, walaupun dia melihat bahwa kamu nge-PHP-in dia, tapi kalau Mari lihat di sini tuh, ya sebenarnya kamu bukan mau PHP ya, tapi rasa itu loh sudah hilang ya. Memang sudah hilang minat kamu kepada si seseorang ini kan. Nampaknya kayak kamu sudah punya tujuan hidup baru di sini. Gitu loh. Kamu sudah punya goal. Dan kamu tidak melihat bahwa didampingi oleh si dia akan bisa membuat goalnya kamu itu tuh cepet tembusnya gitu kan. Ya, mungkin memang kamu kayak lebih mau ini hubungan yang berakhir saja ya. Kamu ingin kalau hubungan kalian ini tuh hanya kayak sebatas teman aja. Tidak usah lagi relationship ini tuh diperlakukan seperti relationship yang eksklusif. Gitu ya kan. Jadi kalau kamu pun mau berpura-pura untuk untuk seolah-olah kamu bahagia gitu ya dengan adanya dia, ya kamu juga ndak bisa gitu. Justru kalau kamu punya interaksi dengan dia, bawaannya kamu itu tuh jadi macam tidak nyaman kan. Kamu bukan mau ngejahatin dia, kamu bukan mau PHP-in dia, kamu bukan mau memanfaatkan dia, Mari lihat tidak. Jadi nampaknya awal-awal itu tuh ya kamu pun cukup berupaya ya. Kamu pun cukup untuk berusaha gimana caranya biar mantep lah gitu kan relationship ini. Namun kayaknya memang rasanya kamu ke seseorang ini tuh rasa cinta ya, rasa ingin bersama gitu ya. Nampaknya memang semakin lama semakin berkurang. Seperti itu. Dan untuk sampai saat ini tuh rasa-rasanya kalau mau katakan ceritanya tanda petik ya, balik ke dia, kamu di sini tuh masih belum mau, Mari lihat. Jadi kayak kamu pengen jalan sendiri gitu. Kamu pengen hidupnya kamu itu tuh kamu lalui sendiri aja, tanpa dia maksudnya gitu ya, tanpa dia. Gitu loh. Ini kayaknya bukan perkara apakah ada pria lain atau wanita lain ya dalam hidupnya kamu. Cuman terasa sparklingnya energi relationship ini tuh sudah redup gitu kan. Bukan sebab dia tergantikan oleh sosok manusia lain dalam hidup kamu, enggak. Tapi termotivasinya kamu untuk mengisi relationship kalian ini atau untuk ngejalani relationship kalian ini tuh memang sudah, Mari lihat sudah tidak ada ya di situ. Perasaan cinta sudah terkikis hilang gitu ya, sehingga ya keinginan untuk bersama jatuhnya ya ndak ada gitu loh ya. Jadi kamu nampaknya mau move on dari dia ya, kamu mau punya kehidupan yang baru tanpa dia gitu. Makanya kamu di sini tuh ya Mari lihat ya bersibuk ria dengan apa-apa hal yang kamu rasa mendekatkan kamu dengan goalnya kamu kan. Misalnya begini, di saat sekarang bukan cinta-cintaan yang prioritas bagi kamu, itu goalnya kan. Di saat sekarang itu tuh prioritasnya kamu adalah uang misalnya. Di saat ini prioritasnya kamu adalah selesaiin studi misalnya. Adalah bisnis dulu misalnya. Fokus dulu ke anak misalnya. Berbakti dulu sama orang tua misalnya. Gitu ya. Jadi cinta-cintaan terutama dengan dia itu tidak lagi menjadi satu hal yang prioritas bagi kamu. Sudah ada yang lebih prioritas di sini. Itu loh. Jadi seolah-olah kamu sedang tidak mau membagi waktunya kamu, energinya kamu ya, untuk hal asmara-asmaraan, terutama dengan si seseorang ini. Bukan berarti kamu memilih untuk hidup selibat ya di sini ya. Maksudnya udah dah aku ini jadi pertapa aja lah, menjomblo aja lah aku seumur hidup. Ya bukan kayak gitu juga. Kebetulan momennya di saat ini tuh cinta-cintaan tidak menjadi urgensi bagi kamu. Tidak menjadi kebutuhan paling-paling
gitu ya, paling-paling utama menurut kamu, gitu loh. Jadi ini bukan soal kamu tega nyakitin dia ya, tega mengabaikan dia gitu kan, tega mengacuhkan dia, gitu. Tapi di sini tuh soal kamu tidak melihat lagi ini prioritas, gitu aja. Tidak menjadi komoditi utama gitu ya, membuat hidupnya kamu itu tuh kamu rasa menjadi bahagia gitu kan, bukan lagi situ loh. Jadi udah berubah hatinya kamu, mari lihat ya, berubah tujuan hidupnya kamu, berubah hatinya kamu, berubah pikirannya kamu. Memang kelihatan ini tuh berubah gitu loh. Jadi ya wajar lah, bisa-bisa perubahannya kamu ini tuh menjadi sangat ekstrim ya di mata si pasangan kamu, sehingga wajar lah kemudian dia merasa ya seperti itu, aur-auran hidup dia saat ini ya kan, gara-gara cinta-cintaan ini dengan kamu, betul lah. Mungkin memang juga kalian dengan sengaja ya agak keras gitu ke si pasangan kamu, supaya apa? Mungkin kamu kayak supaya cepet aja ini hubungannya selesai gitu loh, supaya dia nggak nunggu-nunggu kamu, supaya dia nggak ngerasa dia di PHP-in sama kamu gitu ya kan, biar dia juga cepet dia jalani hidupnya dia tanpa kamu, sesuai seperti bagaimana kamunya ini tuh juga ke dia gitu kan. Jadi main ketus aja kamu kan, main langsung tanpa tedeng aling-aling gitu, ngeblokir dia misalnya, kamu minggat dari rumah misalnya gitu kan. Kamu udah ngediamin dia, nggak jawabin teleponnya dia, atau kamu bolak-balik bilang sama dia bahwa kamu minta putus ya, kamu minta cerai gitu, kamu minta selesai. Walaupun kamu mungkin sadar bahwa misalnya kalau kamu tanpa tedeng aling-aling ngomong sama dia kita cerai ya, kamu tahu bahwa dia itu merasa sakit, tapi di baliknya itu tuh kamu punya motif kayak kata Mari tadi kan, supaya cepet aja, biar cepet aja dia move on. Jangan lagi dia berlama-lama gitu loh, berlama-lama untuk mengharapkan kamu, itu kan. Pintu hatinya kamu itu tuh rasanya sudah tertutup gitu untuk si dia. Setidaknya ya di saat inilah ya, sampai tanggal 14 bulan September gitu. Setidaknya sampai itu. Betul loh. Dan kamu berharap bahwa suatu saat cepat atau lambat dia bisa mengerti apa yang sebenarnya motifnya kamu. Bukan hanya dia berhenti sampai di merasa sakit hati karena kamu ngeblokir dia, karena kamu ngediemin dia gitu ya. Tapi dia tahu bahwa ya dengan cara kamu melepaskan dia, di situ itu kamu sebenarnya sedang mengizinkan dianya itu tuh ketemu dengan bahagia dia yang lain gitu loh. Bahagianya dia tidak bisa terjamin ya oleh kamu di sana. Itu loh. Kalau soal sayang, mari lihat kamu ini tuh sebenarnya sayang ini sama dia ya. Sayang. Tapi sayangnya itu tuh bukan untuk bersama lahir dan batin, tidak. Di situ. Bukan ke sana lagi arah hidupnya kamu untuk sementara waktu ini, bukan soal cinta-cintaan, bukan soal asmara-asmaraan. Gitu. Ada hal yang lain ya, yang lebih penting gitu menurut hematnya kamu. Nah, di sana. Tapi ya untuk sementara ini tuh si dianya belum paham lah. Dia belum mengerti. Gitu. Belum paham, belum mengerti, dan kadang-kadang seseorang ini tuh bisa bernegatif thinking sama kamu ya. Jadi yang kayak kurang ajar ini Sagittarius ini. Dia mau main-main ternyata sama aku ya. Dia hanya mau memanfaatkan aku. Dia mau hanya gitu-gitulah. Penilaian jelek lah tentang kamu. Gitu. Dan ada beberapa mungkin bahkan seseorang ini tuh mau pengen mengintervensi hidupnya kamu gitu ya.
Jadi semacam ada keinginan untuk mengusik kamu Sagittarius. Gitu loh. Mengusik kamu. Supaya mungkin dengan cara mengusik kamu itu tuh dia bisa dapat atensi kamu dan ya kamu mau berubah sikap ya kepada dia yang tadinya dingin kemudian menjadi hangat gitu loh. Mengintervensi supaya jangan-jangan mungkin pikiran dia juga kamu itu kan lagi pingsan tadi kan, tidak sadar diri kan bahwa dia ada. Nah kemudian kalau dia goyang-goyang kamu gitu ya, dia usik-usik kamu, kesadarannya kamu itu tuh timbul lagi. Tapi ini bukan soal kamu tidak sadar. Kamu di sini malah sadar penuh gitu dengan apa yang sudah kamu lakukan saat sekarang. Gitu kan? Kamu sadar penuh. Nah, jadi kayak belum pahamnya seseorang ini belum benar-benar paham. Tapi sebenarnya itu tuh bukan beneran paham ya. Tapi dianya semacam tidak menerima aja. Gitu loh. Diam-diam dalam batinnya dia belum menerima. Kalau kamu lebih memilih untuk menjauh, kalau kamu lebih memilih untuk mengabaikan, kalau kamu lebih memilih untuk berpisah saja dengan dia, gitu ya. Masih dia tolak. Kalau boleh jujur dia mau tolak ini habis-habisan, gitu. Kalau mau jujur di sana, makanya masih tetap akan ada dia. Ya sembarilah belajar untuk membiasakan dirinya dia di saat ini tuh tanpa kamu, gitu ya. Tapi sekaligus dia juga untuk beberapa ya berkeinginan untuk tadi ngusik-ngusik kamu sedikit gitu loh. Syukur-syukur dengan usikannya dia kamunya ngeh, kamunya sadar bahwa dia merasa butuh hadirnya kamu. Seperti itu ya. Oke, baik Sagittarius. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut Gemini, berikut ada energi dari Cancer, ada kemudian energi dari Scorpio, Pisces hadir, Taurus ada, Libra, Aquarius, kemudian Virgo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Baiklah ya, itu aja dulu Sagittarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.